Halo teman-teman, kembali lagi di video keempat ya, di modul Relational Database. Sekarang kita membahas tentang ERD. ERD ini sangat erat kaitannya ya dengan slide sebelumnya di relationship model ini. Tapi ERD ini adalah diagram yang bisa apa ya, yang mempunyai standar ya. Ada standar khusus yaitu Entity Relationship Diagram. Ya, jadi ya ini adalah diagram yang standardized ya, distandarisasi jadi lebih semua orang lebih paham itu. Karena kalau ini sepertinya agak kurang jelas ya untuk IRD-nya. Nah, kalau IRD ini sama ya, ada tabel, ada relationship juga di sini, terus juga ada atribut-atribut gitu. Nah, untuk relationship di sini ada lebih spesifiknya lagi ya. Jadi ada yang one to one, ada one to many, ada many to many gitu. Contoh one to one itu nggak ada ya di sini, one to many semua. Contoh seperti ini ya, ini one to many nih. Jadi ini satu ya, itu many gitu ya. Mungkin supaya lebih enaknya lihat ini adalah nol dan ini ada banyak gitu ya. Jadi nol sampai seterusnya gitu ya. Jadi ini satu, ini uh, many gitu. Nah, ini adalah standar dari ini model Crossfoot ya. Jadi ada model-model yang lain, tapi yang kita pakai mungkin ini dulu ya untuk Crossfoot model. Jadi one to many bentuknya kayak gini, kalau one to one berarti bentuknya kayak gini nih. One to one bentuknya kayak gini. Kemudian many to many bentuknya ya seperti ini. Ada 0 dan 3, di sini 0, 3 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk secara keseluruhan ini, bayangkan aja ini seperti satu database di mana ada 8 tabel ya. Di mana 8 tabel ini mempresentasikan misalkan seperti kita memiliki eh, bisnis jualan buku ya. Jadi ini bukunya, terus em, ini adalah gudangnya, terus ini author, penulis, publisher, penerbit, kemudian ada shopping basket, dan ada customer. Gitu. Maksudnya one to many itu apa sih? Jadi maksudnya seperti ini. Jadi sebuah buku itu hanya mempunyai satu publisher gitu ya. Jadi lihatnya seperti ini. Buku ya mengalir ke sini, kemudian ke sini. Nah, ini kan di sini satu. Maksudnya adalah buku mempunyai satu publisher gitu ya. Secara logika kan benar ya. Nggak mungkin satu buku di penerbitnya ada dua gitu. Nah, kebalikannya, satu publisher dia bisa menerbitkan banyak buku gitu. Nggak mungkin juga satu publisher cuma satu buku gitu ya. Jadi yang cocok adalah one to many gitu. Jadi contoh ini ya publisher dia mempunyai many book gitu ya. Dan di sini ini adalah many. Jadi yang ditempatkan itu adalah di dekat tabelnya ya untuk ininya jumlahnya gitu. Nah, di sini ada relationship. Kemudian sama seperti sebelumnya ya, ada primary key, ada foreign key juga. Ya, jadi primary key ini harus unik ya, dan harus nggak boleh kosong gitu. Nah, kalau di sini n itu maksudnya n ini adalah nullable ya, atau boleh kosong sebenarnya. Seperti itu. Fieldnya boleh kosong. Kemudian apalagi ya? Oh ya, primary key ini ya, kalau di software ini ya atau di tabel ini bentuknya sebuah kunci ini. Kalau foreign key bentuknya ada hijaunya gini ya. Nanti dia refer ke suatu tabel tertentu gitu. Nah ya, gue lupa jelasin juga di relationship itu contohnya ini ya. Kalau one to one, contohnya seperti national ID dan citizen ya. Seperti contohnya gue ada KTP gitu. Nah KTP itu cuma cuma dipunya oleh gue gitu. Dan gue cuma punya satu KTP, satu gitu ya. Jadi satu KTP cuma punya satu orang cuma punya satu KTP gitu. Nah kemudian ada one to many contohnya seperti tadi ya, publisher sama book ya. Kemudian ada many to many. Nah many to many ini contohnya student dan course. Jadi satu student dia bisa memiliki banyak course ya kan, misalkan di kuliah gitu ya, punya banyak matkul. Tapi satu matkul juga bisa dipunyai oleh banyak murid
gitu ya. Satu matkul bisa didaftar oleh banyak murid. Contohnya itu kalau many to many. Nah, kalau lihat di sini, contoh many to many itu seperti mungkin book sama shopping basket ya. Book sama shopping basket. Karena kan suatu cart ya, suatu basket kalau kalian mau beli buku, itu kan bisa diisi oleh banyak buku kan, satu cart itu. Dan bisa aja di satu buku dia ada di banyak banyak cart dari customer-customer itu gitu. Nah, jadi contoh many to many di sini ya, book sama shopping basket. Nah, tapi kenapa ini one to many? Kenapa ada tabel ini gitu? Nah, ini yang patut dipertanyakan ya sebenarnya. Nah, kenapa ada tabel ini? Karena di contoh ini ya, buku dari shopping basket itu kan many to many. Jadi buku itu bisa mempunyai multiple shopping basket ya. Buku bisa punya banyak shopping basket dan sama shopping basket juga punya banyak buku gitu. Aneh nggak? Kelihatannya nggak aneh kan ya, biasa aja gitu. Nah, anehnya ketika kalian mau implementasi nanti gitu ya. Contoh buku ini kan dia punya em, misalkan ya many to many. Misalnya dari relationship ya antara misalnya ini buku, ini basket ya, many to many ya. Nah, berarti satu buku ini satu buku ini mempunyai banyak basket ya kan? Jadi harus ada basket ID di sini, basket ID ya kan? Nah, basket ID ini bisa pakai array ya. Kalau misalkan satu buku bisa punya banyak basket ya, banyak card. Ini harus sebuah array gitu, nggak bisa cuma satu string ya. Ini juga sama di basket ada book ID ya. Book ID ini harus array of ID-ID-nya book gitu ya. Dia nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa book ID doang gitu. Lain halnya ketika ini one to many ya. Jadi ketika ini one to many seperti ini ya, publisher ke book. Jadi satu publisher dia bisa punya banyak book kan ya. Jadi dia nggak store book ID-nya di sini ya. Dia nggak store book ID-nya di dalam publisher. Tapi kebalik ya. Jadi buku ini dia punya publisher name gitu ya. Jadi ini nggak perlu ada array ya. Jadi kalau bisa tabel ini jangan ada array karena tidak kompatibel dengan entity relationship gitu ya. Jadinya bentuknya aneh gitu. Nah, caranya gimana nih kalau many to many? Ya kita bikin satu tabel baru yang namanya ini ya, shopping basket underscore book. Jadi ini tabel khusus untuk menyimpan relationship antara ini dengan ini, yang many to many ya. Jadi itu strateginya untuk menyimpan database yang relationship many to many gitu ya. Seperti itu dengan shopping basket seperti ini ya. Ntar ini gua hapus dulu aja. Nah, ini namanya adalah junction table ya. Dia itu bertujuan untuk resolving many-to-many relationship. Contohnya seperti shopping basket, book. Terus kalau kalian lihat lagi seperti book dan warehouse ya. Contoh, satu gudang bisa memiliki banyak buku. Tapi satu buku ya bisa di-copy ke banyak gudang-gudang lain. Gitu. Nah, terus kemudian dia juga bisa menyimpan relationship data. Contohnya seperti count di sini ya. Nah, ini kan relationship ya antara book sama shopping basket. Nah, tapi di antara itu ada count-nya. Jadi ketika di basket ini dia membeli berapa buku gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada additional attributes. Nah, kemudian oh sorry, tadi yang count itu additional attributes ya, bukan storing data, relationship data. Jadi storing relationship data ini kaitannya erat dengan ini, many-to-many relationship. Jadi kalau lihat di sini, ini adalah primary key-nya shopping basket ID dan book ISBN. Ya, primary ID-nya yaitu gabungan antara ini ya dengan ini gitu. Yaitu storing relationship data. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini gabungan ya antara PK dan foreign key. Ya, jadi bisa guys untuk digabung. Jadi primary key bisa digunakan sebagai foreign key juga gitu. Ya. Contoh lagi seperti ini nih, ya kan? Ini digabung ya. Gambar ini sama ini digabung gitu. Nah, terus satu lagi,
primary key bisa lebih dari satu ya. Contohnya ini kan lebih dari satu ya primary key ya. Sedangkan ini juga nih lebih dari satu. Kira-kira kenapa author ini ada lebih dari satu? Karena name itu bisa aja udah, karena populasi dunia udah banyak ya 7 miliar gitu ya. Pasti ada name yang sama persis gitu. Tapi untuk address bisa aja beda addressnya, kecuali keluarga gitu ya. Tapi dalam suatu keluarga kan nggak mungkin namanya sama persis ya gitu. Jadi that's why dua ini jadi PK, jadi primary key. Karena dapat dipastikan nama sama address ini pasti unik ketika digabung ya. Nggak bisa name sendiri, address sendiri nggak bisa, harus digabung. Ini seperti itu. Nah, terus di masing-masing atribut dia juga punya namanya tipe data ya. Contoh seperti ini, varchar 255. Maksudnya apa? Varchar ini lebih ke string ya. String yang fleksibel ya. Jadi string yang value-nya antara 0 sampai 255, intinya gitu ya. Ini kenapa 255? Karena dimaksin semua ya. Supaya nggak kehabisan, supaya apa ya? Supaya nggak kehabisan memori aja kalau misalkan kita mau masukin data gitu. Ini juga ada integer, bilangan bulat, terus ada juga numerik ya, kayak double gitu ya, tipe datanya dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian next ketika one to many. Oh, nih penjelasan seperti tadi ya. Ketika one to many, table yang ininya satu ya, dia nggak perlu mempunyai array untuk storing every data di table many gitu. Jadi contohnya book, dia nggak perlu store data array of publisher gitu. Atau kebalik ya, sorry kebalik. Jadi publisher dia nggak perlu punya book ID ya, book ID terus array di sini nggak perlu ya. Ininya aja yang nge-refer ke sini publisher publisher name gitu. Ya, ini harusnya jangan publisher name juga ya, harusnya ada ID juga nih di sini. Karena name juga bisa sama ya. Kalau email kan masih unik nih. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga jelas ya untuk ini, untuk ERD. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita kan mempelajari banyak hal tentang key ya. Key itu tadi kan kita sudah baca tentang PK dan FK ya. Dimana primary key itu sebuah hal yang unik yang menandakan setiap data di dalam suatu tabel. Dan foreign key untuk melakukan refer atau menunjuk ke tabel lain gitu ya. Misalkan buku, dia punya nama publishernya apa gitu. Jadi dia mengarahkan ke sini gitu. Dan seterusnya. Nah, itu namanya foreign key. Nah, tapi ada key-key yang lain nih, teman-teman ya. Nah, kenapa perlu key? Ya, seperti tadi ya, untuk mengidentifying and row di data di table secara unik gitu. Nah, di slide ini gue sangat memberikan kredit kepada YouTube video ini yang di bawah ini. Ya, kita akan buka sama-sama ya videonya. Gue akan juga nanti taruh di description ya. Oke, jadi videonya ini dia menjelaskan banyak ya mengenai key. Jadi di sini ada namanya, gue jelasin dulu di PPT ya, PowerPoint. Glam Lovely, dapatkan wajah glowing saat berhijab putih hanya dengan iklan guys. 4.500. 이것들 정체가 뭐야? 대지진이 있던 날 살아남은 유일한 의사. 제가 살아남게 해드릴게요. Oke, mohon maaf ada iklan. Oke, yang pertama ada super key ya. Jadi super key ini maksudnya apa? Jadi ketika kita punya tabel ya, super key ini kita mengambil semua potensial key secara intuitif ya. Contohnya ketika ada student tabel seperti ini ya, kira-kira mungkin kalian secara intuitif mengira-ngira gitu, kira-kira key apa aja yang cocok. Contohnya ada SID ya, SID terus reg ID ini kayaknya seperti ini kali ya, registration ID gitu. Terus email, terus mungkin bisa gabungan antara SID dan reg ID, bisa saja gabungan reg ID dengan email gitu, bisa saja email dan SID dan macam-macam ya, atau mungkin bisa 3 PK-nya ya. Jadi ada banyak kombinasinya untuk super key. Jadi super key itu kita
secara membabi buta aja ya, ambil gitu. Kita list semua potential keys. Terus kita kerucutin lagi nih ke candidate key, ya. Jadi kita ambil subset dari super key yang tidak overlap dengan each other. Contohnya seperti ini nih. Nah, candidate key itu syaratnya apa? Syaratnya ini. Ketika kita memilih suatu candidate key, subset dari itu nggak boleh ada, gitu ya. Contoh nih, seperti SID, reg ID, dan email. Kita mau pakai ini misalkan ya, candidate key-nya. Nah, tapi ada subsetnya, yaitu ada SID, reg ID, sama reg ID email. Juga ada ini, email SID. Juga ada ini. Jadi, candidate key, kalau kok banyak ya, kalau ada lebih dari satu, dia nggak boleh punya subset dari ini, gitu. Jadi, kita harus kurangin lagi, ya, candidate key-nya. Nah, mungkin antara ini, coba ya. Nah, mungkin misalkan mau nyoba nih, email plus SID aja deh candidate key-nya. Tapi kalian lihat, ternyata di sini masih ada loh subset ya, email sama SID. Jadi kita nggak bisa pakai ini gitu. Kita harus pilih yang di sini, salah satu aja gitu. Ya. Contohnya mungkin nanti kita akan memakai SID gitu. Contohnya seperti itu ya, berarti candidate key. Nah, candidate key kan mungkin nanti ada banyak ya. Mungkin ada SID, reg ID, ada email gitu. Nah, mau pilih yang mana nih gitu. Karena tadi kan pasti keeliminasi kan ya, yang di tengah-tengah ini. Karena subsetnya ada di sini semua gitu. Jadi setelah ini nggak ada subset lain, jadi mungkin candidate key-nya cuma ada 3. Nah, gimana cara memilih primary key? Nah, dengan cara pilih yang the best one gitu ya. Gimana itu simple, unik, dan tidak null. Ya. Contoh misalkan kita mau pakai SID nih, ya. Kita mau pakai SID. Nah, berarti candidate key yang tidak dipromote ke primary key menjadi alternate key, ya. Namanya alternate key. Jadi nanti reg ID dan email jadi alternate key. Sedangkan primary key jadi SID gitu. Nah, foreign key itu seperti tadi ya. Gue udah jelasin sebelumnya, ini hanya formalitas saja untuk menjelaskan. Mendefine relationship ya, FK itu. Gunanya untuk membuat relationship dengan table lain. Seperti itu. Jadi FK itu gue lupa menjelaskan lagi, menekankan lagi ya. FK itu harus refer ke PK di table lain ya. FK adalah primary key di table lain gitu. Nah, di sini ada key lain lagi nih. Ada composite key di mana ada lebih dari satu PK. Contoh seperti ini tadi, name sama address gitu ya. Kemudian compound key. Ketika composite key ya yang punya PK dan FK ya. Jadi dia key-nya itu ada PK dan ada FK, ada primary dan ada foreign key. Nah, contohnya compound key seperti ini ya. Seperti di join junction table ini gitu. Terus yang terakhir yang lumayan agak penting juga ya, namanya surrogate key, yaitu key yang digunakan dengan tujuan untuk secara unik mengidentify record di sebuah table ya. Contohnya ini nih, surrogate key. Jadi buku kan sebenarnya nggak ada ini ya kan? Buku kan cuma ada uniknya ISBN, title, author, genre, publication year, ya kan? ISBN sebenarnya udah unik, jadi udah cocok dijadikan primary key. Nah, tapi kenapa ada book ID? Ya, karena gunanya book ID ini sebagai surrogate key. Surrogate itu lebih ke apa ya? Uh, gue nggak bisa menjelaskan ke bahasa Indonesia. Seperti surrogate mother gitu. Surrogate itu artinya adalah mana bahasa Indo? Pengganti ya. Jadi ini pengganti ISBN gitu. Nah, kenapa harus ada ini gitu? Nah, ini adalah namanya natural key ya. Natural keys. Jadi secara natural ya tuh ini gitu ISBN. Ini kan surrogate kan kita bikin sendiri gitu ya. Nah, ini bisa problematik nih natural. Kenapa? Karena across table dia bisa aja nggak unik gitu.
Contoh, kalau book primary key-nya ISBN, di mana formatnya seperti ini. Nanti di tabel lain formatnya beda gitu ya. Misalkan client ID formatnya nggak kayak gini gitu. Nah, yang kedua bisa untuk stability gitu ya. Untuk stability mungkin kurang stabil kalau ini gitu ya. Nah, kemudian performance ya. Performance mungkin lebih susah ya untuk mencari string yang seperti ini gitu. Lebih gampang untuk mencari ID yang simple seperti ini ya. Performance simplicity gitu. Dan ini mungkin juga bisa digunakan sebagai auto increment ya. Jadi ketika ada data masuk ya, ini auto dinaikkan jadi 3. Bisa aja seperti itu. Nah, banyak hal ya, banyak use case untuk kita menggunakan surrogate key. Jadi, itu aja ya untuk video kali ini. Kita udah belajar banyak ya mengenai ERD, key, dan seterusnya. Cara kita memilih key yang baik itu seperti apa. So, next time kita udah mulai coding ya, coding SQL ya. Yaitu kita mulai dari DDL dulu. So, that's all from me in this video. Goodbye. See you in the next video.